Saya ke sana bukan untuk beli kopi, tapi kan mau ngobrol gitu. Iya. Kok bisa sih Mas gitu. Jadi ada sesuatu gitu di balik. Makanya people don't buy the product, but they buy the story of it. Orang tuh sebenarnya bukan beli produknya, tapi beli cerita di balik. Iya. Dia menjual. Itu poinnya. Betul. Gimana? Betul. Sepakat saya. 90% ekonomi Indonesia itu ditopang oleh bukan industri, modal. Jadi modal itu bukan segala-galanya. Oke. Dan yang terpenting adalah time di situ. Ada waktu. Makanya gabungan antara waktu. Jadi pengusaha itu harus full timer, dia nggak bisa setengah-setengah kan. Punya waktu, punya orang, punya modal bisnis, harus punya modal juga. Jadi modal bukan satu-satunya. Kopi kenangan ya. Betul. Janji jiwa. Itu kan nomor telepon dan nama ya. Betul. Ya. Artinya kan dia membangun emosional nih kan. Betul. Ya kan. Ketika nama kita dipanggil gitu kan juga ada sentuhan kan. Iya. Touch the heart ya. Touch the heart. Nah, terus dapat database kan. Jadi dia bisa ini kan mempromosikan langsung kan ke orangnya langsung ke nomornya kan. Personal ya. Itu makanya kalau 5.0-nya Herawan Kertajaya itu marketing for humanity namanya. Jadi tidak lagi sekarang orang tuh jual produk, tapi jual value. Ketika bicara internet, misalnya, apa di benak kita? Siapa top of mind-nya internet misalnya? Sekarang ini orang jualan mobil, orang jualan. Coba sekarang lihat iklan-iklan Apple tuh, nggak ada dia jualan HP-nya, tapi apa value kan? Tersambung misalnya antara iPhone, otomatis satu keluarga dia beli kan gitu. Ada HR-nya, apa namanya, heart rate-nya kalau kita lihat ya kan. Jadi sekarang ini marketing for humanity itu segala-galanya. Sehingga orang kembali lagi bukan karena produknya, tapi karena sentuhan humanity tadi. Itu ya. Betul. Yeah. Bahkan kalau perlu ada namanya personal brand ya, brand persona namanya. Itu nanti data yang di kopi kenangan itu, dia akan read lagi itu. Maka dia akan bikin produk baru apa, berdasarkan gennya apa, umurnya berapa, yang sering dia beli apa. Coba, saya 2 hari yang lalu masuk kopi kenangan misalnya. Ini kopi kenangan harus di endorse. Ya, harus ini. Sehari setelah itu ada produk baru lagi. Oke. Artinya setiap kita datang itu ada produk baru. Gila nggak itu? Artinya diferensiasi produk itu sekarang sangat penting. Misal jualan bakso nih, bakso bucin nih kan. Iya. Hari ini baksonya bulat, besok misalnya baksonya setengah bulat aja. Bakso mini kan gitu kan. Ada sensasi. Ibarat sekarang itu orang marketing kita harus ada sensasinya. Kalau nggak ada sensasi, nggak ada sentuhan personal, orang nggak akan kembali. Makanya kenapa para warkop itu tutup. Yang dijual itu kan pelayanan. Iya. Nggak semata-mata produk ya. Kalau kopi barisannya siapa kan gitu. Di Kopi Point nih kita bicara Indomaret. Kenapa saya bolak-balik beli di Point meskipun itu bukan kafe, Indomaret tuh? Karena saya ada hubungan engagement dengan siapa? Dengan baristanya. Juara satu barista di Australia coba. Saya ke sana bukan untuk beli kopi, tapi kan mau ngobrol gitu. Kok bisa sih Mas itu? Jadi ada sesuatu gitu di balik. Makanya people don't buy the product, but they buy the story of it. Orang tuh sebenarnya bukan beli produknya, tapi beli cerita di balik. Iya. Dia menjual. Itu poinnya. Betul. Gimana? Betul. Sepakat saya. Dan itu jarang dipegang oleh para pengusaha. Mereka yang jualan produk terus. Dan sekarang akan di skip tuh orang kalau jualan produk di sosial media nggak akan tapi ketika dia jualan cerita, kenapa dia ngeluarin produk A, orang akan beli ceritanya, story-nya. Iya.
Sepakat. Serius itu. Makanya itu kan bagian dari kenapa orang tuh kalau misalnya tempatnya enak itu kan, dia akan ini kan, akan apa, foto gitu kan, bikin story gitu kan. Iya kan? Iya. Rata-rata kenapa namanya, kalau nama-nama produk itu kopi kenangan mantan coba. Anak-anak yang lagi galau-galau dia kopi kenangan mantan, coba apa hubungannya coba kopi dengan nama produk tuh? Coba nggak ada. Contoh misalnya Starbucks itu dia sekarang nggak jualan kopi lagi sekarang. Diferensi produknya dia itu jualan mocktail, jualan es krim. Dan mereka punya 250.000 produk sampai hari ini. Itu pun terancam tutup. Iya. Saya juga pernah baca tuh kalau pendiri Starbucks itu dia dijual cerita dari mereka yang datang ke sana gitu kan. Betul, cerita Jadi, pelanggan. Nah, ini kan tadi kan jangan bilang tuh kan. Kalau bisa ini kan usaha itu kan gak sekedar mencari pembeli. Betul. Tapi kan ininya kan target akhirnya kan idealnya pelanggan gitu kan. Betul, pelanggan. Kalau pembeli kan sekali 2 kali Betul. datang. Kalau pelanggan dia akan datang, Iya. datang lagi berkali-kali. Iya. Dan dia akan bawa relasinya. Betul. Gitu. Nah, ini untuk ke arah sana apa nih yang harus dibenahi? Selain kualitas gitu kan. Iya. Menurut jenengan, selain kualitas pelayanan, terus kan, Betul. tadi kan kita udah bicara strategi juga gitu kan. Menurut ini khususnya UMKM nih mas, UMKM kan. Nah, UMKM. khususnya UMKM nih kan. Iya. Apalagi nih Iya. yang harus mereka lakukan nih kan menurut jenengan nih? Apa harus menjemput bola gitu kan? Iya. Nah, kan ini kan ada fenomena nih mas ya, saking orang Surabaya ini kan gemar kopi kan, sampai ada kopi keliling tuh kan. Iya, kopi keliling. Nah, Iya. Wah, ini gimana tuh? Iya. Ini Mereview ini saya. Iya. Ini kan udah lebih maju lagi gitu kan sebenarnya. Iya. Ininya apa? Pola pemasarannya gitu kan. Betul. Nah, yang kayak gini terobosan ini ke depannya ini Iya. bakal lebih ini gak? Akan lebih banyak lagi kan ya menurut jenengan? Ya, yang pertama seharusnya negara ini berterima kasih dengan UMKM. Karena 90% ekonomi Indonesia itu ditopang oleh UMKM. bukan industri loh. Jadi piramidanya ini, piramida yang terbesar nih 90% ini UMKM. Kenapa sekarang pemerintah ini sangat mendukung UMKM? Terakhir kan Perubahan ngasih tuh, Iya. biar tumbuh kan gitu. Kenapa bukan yang industri yang dikuatkan? Karena penopang 90% ekonomi Indonesia itu UMKM. Fondasinya. Fondasi ekonomi UMKM habis. Ya kan? Artinya makanya sekarang mulailah NIB itu dimudahkan. Oke. Arahnya kan ke regulasi. Ya. Kemudian KBLI-nya mulai lebih spesifik. Bahkan sertifikasi kompetensi pun lebih spesifik lagi kan gitu. Barista itu kalau dulu pelayan dalam tanda kutip ya, tidak diakui oleh negara. Sekarang barista itu diakui oleh negara. Dan menjadi Profesi dia. profesi. Penyeduh kopi loh. Ya kan? Penyeduh kopi. Dia punya sertifikasi SKKNI ya kan gitu. Ada standarisasinya ternyata kan gitu. Artinya pemerintah atau yang pengambil kebijakan harusnya lebih peduli sama UMKM. Artinya budget negara harus lebih banyak lagi digelontorkan kan gitu. Katanya kan butuh modal kan. Kayak tadi Mas Dida bilang apa sih yang dibutuhkan gitu. Ketika saya ngobrol sama kawan-kawan UMKM, modal mas yang pertama gitu. Ya kan? Ternyata kalau ada apa namanya seorang peneliti namanya Bill Tegros itu. Oke. Beliau meneliti modal itu hanya menopang 10%.
dari proses bisnis. Yang 34% itu ide, ya kan? Kemudian yang 20% itu adalah manpower istilahnya, orang yang mendukung itu. Yeah. Sisanya itu modal. Itu modal itu bukan segala-galanya. Oke. Dan yang terpenting adalah time di situ, ada waktu. Makanya gabungan antara waktu, jadi pengusaha itu harus full timer, dia nggak bisa setengah-setengah kan. Punya waktu, punya orang, punya modal bisnis, harus punya modal juga. Jadi modal bukan satu-satunya. Justru dia sebenarnya ini ya item yang paling kecil ya. Kecil. Saya membuka bisnis kopi, modal dari nol loh. Saya bukan pewaris, tapi saya perintis. Wah, sama kita. Serius. Orang kasihan lihat saya gitu. Saya tulis di buku saya itu, Pak Sis namanya. Saya ingat beliau itu. Pak Sis, saya mau jualan kopi. Jualan di mana? Jualan di sekolah, saya bilang gitu. Tapi saya nggak punya kopi. Ya udah bawa Mas kopi saya 10 kilo jualin. Itu saya packing, pulang saya beli packing sendiri itu, yang 250 gram itu, saya kasih label, saya jual. Orang pertama beli karena apa coba? Karena kasihan. Oh. Kasihan. Jauh-jauh kan? Betul, laku. Saya balikin. Oh ini saya untung waktu itu 150-200 ribu lah saya. Karena sering bolak-balik itu, akhirnya saya bilang, Pak gimana caranya saya punya PIRT gitu. Dibantulah sama beliau. Setelah bantu PIRT-nya, kemudian keluar PIRT-nya, harus prosesnya kan seperti itu kan. Akhirnya punya brand sendiri saya kan gitu. Nah itu yang harus dikuatkan sebenarnya. Artinya ketika saat ini misalnya banyak yang di PHK misalnya kan, ini saatnya kita untuk bangkit, saatnya kita untuk berdikari, saatnya kita untuk bisa menjadi pengusaha. Oke. Oke. Jadi untuk membangun ini ya perekonomian nasional ini harus memperbanyak ini ya pengusaha entrepreneur. Dan saya mengajukan PRT itu dibayar sama pemerintah. Saya datang tuh dikasih uang transport. Saya kan kaget. Awalnya kan saya bayar berapa saya ke pihak kesehatan, kan itu ada kesehatan, ada ini pariwisata macam-macam kan. Ternyata setelah selesai prosesnya, saya disurvei, saya dikasih ongkos. Pak ini 2 hari Pak pelatihan kemarin. Bapak, wah menarik jadi pengusaha nih kan. Dan ini nggak banyak diungkap. Waktu itu saya bareng sama 6 orang kalau ada pengusaha madu gitu. Pada ngajuin PRT gitu. Wah ini menarik saya bilang. Dari PRT itulah saya berani untuk melangkah. Mulai 1 ton, 2 ton, 3 ton gitu. Akhirnya saya ke petani langsung melihat gitu. Melihat keluhannya petani. Ini Pak nggak ada yang beli Pak, bayarnya susah kan. Kita bikinin website. Oke. Kita dampingi mereka kan gitu. Akhirnya kelompok-kelompok kan mainnya di kelompok tani kan. Akhirnya di kelompok tani itulah hidup akhirnya. Nah itu sebenarnya kan yang dibutuhkan ini ya petani. Edukasi, betul. Itu kan pendampingan ya kan. Betul pendampingan. Nah, ini menarik nih kalau bicara UMKM kan. Kan kayak jenengan bilang tadi kan, sebenarnya harusnya pemerintah berterima kasih kan. Iya betul. Mereka usaha modal sendiri. Ya kan. Begitu maju sedikit, terus dia juga ini kan menyerap tenaga kerja, ya kan, mengurangi pengangguran. Terus agak maju sedikit usahanya, bayar pajak. Iya. Makanya setiap saya tanya ke para calon pengusaha, ketika Anda membuka usaha, end game-nya apa? Kan penting nih kita bikin goal-nya kan. Misalnya sekarang Raffi Ahmad tuh, end game-nya dia IPO. Om Deddy Corbuzier misalnya, ujungnya dia jual seluruh sahamnya. Partai aja bisa dijual loh. Iya. Ada duitnya tuh. Apa yang nggak bisa dijual? Apa yang dijual coba? Makanya saya tanya, saya sering karena salah niat, saya tanya end game-nya apa Mas sama mau jadi pengusaha? Oh saya bisa jalan-jalan ke Jepang, saya bisa punya Pajero, punya Fortuner, ngapain saya bilang? Besarkan
perusahaan Anda ujungnya mau ngapain, dijual atau di itu. Makanya kita ketika pendampingan itu yang kita kuatkan fundamentalnya dulu. Siap nggak jadi pengusaha gitu, sukses? Nah itu ya mungkin jenengan ini kan udah memulai ya kan melakukan pendampingan ya. Iya. Mungkin juga perlu support juga dari Siap. pemerintah. Ya. Iya betul. Apalagi gubernur kita kan juga penikmat kopi kan. Oh gitu ya? Kopi Pak itu kan. Oh gitu ya? Iya. Jadi dia tuh wajib itu Oke. kopi pahit ya. Oh iya. Nah, Siap. kopi pahit itu kopi pahit sama air putih hangat itu Oh. wajib dia. Dan itu justru jamunya dia apa ya? Doping. Doping. Iya. Dopingnya itu ternyata kopi pahit itu kan. Iya. Dari jenengan nih ada gak nih Apa tuh? pesan nih untuk pemerintah nih kan Iya. supaya bisa lebih Iya. mensupport ini kan pelaku UMKM Iya. diantaranya kopi sebagai ekosistem ya. Betul. Oh, Jadi UMKM itu butuh payung sebenarnya. oke. Butuh sentuhan humanis lah gitu. Sehingga ketika mereka hadir di tengah masyarakat, dekat dengan masyarakat, dan disupport seluruh kebutuhan UMKM itu, maka insya Allah ekonomi akan tumbuh. Bahkan dalam permodalan pun sekarang kita sudah dimudahkan gitu. Makanya PR-nya adalah sebenarnya bukan di pemerintahnya. PR-nya kita siap tidak untuk menjadi yang terdepan, mendukung perekonomian kita, UMKM, apapun itu bentuk usaha kita. Sehingga nanti ketika usaha ini besar, Indonesia akan semakin maju, maka kita akan semakin jauh dari namanya national state, failed state. Ciri-ciri failed state itu kan banyak yang keluar negeri kan, banyak yang nggak betah di Indonesia, banyak yang cari residensi yang lain gitu. Makanya ketika ekonomi kita kuat, keluarga kita juga kuat, insya Allah negara ini akan semakin kuat. Oke. Nah ini kalau pesannya untuk Gen Z apa nih? Yang mau memulai usaha, karena kan hari ini ternyata kan Ya. minat Gen Z itu untuk jadi karyawan itu minim gitu kan. Ya. Jadi tentara, polisi mereka udah nggak jadi pilihan mereka gitu kan. Ya. Bahkan jadi ASN pun mereka udah nggak mau gitu kan. Ya. Iya. Karena mereka ingin punya usaha yang waktunya lebih fleksibel gitu kan. Betul. Artinya kan pilihannya ini pengusaha ya. Ya. Nah saran jenengan nih untuk Gen Z yang Ya. mau memulai usaha tuh Ya. seperti apa? Saran saya sederhana. Nah. Be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Apapun yang terjadi, jangan menyalahkan keadaan. Kuatkan value, kuatkan bacaan kalian, dan kuatkan di afirmasi. Afirmasi itu afirmasi positif. Iya. Kalau perlu ditulis tuh. Hari ini saya mau ngapain? Bill Gates itu, dia setiap 30 menit itu dia mau ngapain hari ini dia sudah tahu. Makanya ciri orang sukses itu setiap menitnya dia tulis dan dia bikin afirmasi positif. Sehingga itu akan menjadi keyakinan dan itu akan menjadi kenyataan. Dan insya Allah kesuksesan kita akan semakin dekat. Oke. Gimana? Menarik ini. Gen Z juga kan udah ini. Ya, hampir Gen Z ya. Makasih Om Dida untuk Ya. luar biasa ini. Makasih. TV ini. Alhamdulillah. Ini harus berlanjut nih Oh, iya, Mas, siap. obrolan kita nih. Iya, siap. Apalagi terkait kopi ya kan. Karena tadi malam tuh saya nggak sengaja nonton sebuah podcast ya kan. Nah, itu narasumbernya Denny Siregar. Oh iya. Ini kan dia apa? Influencer kan. Iya. Ternyata dia ketika di masa-masa yang terpuruknya, yang dilakukan apa? Setiap hari ke warung kopi. Gitu ya. Inspirasi dia.
dia pinjem apa wifi, dia nulis. Oke. Nah ternyata dari hasil tulisan-tulisan itu yang akhirnya jadi buku gitu. Oh. Di situ akhirnya dia bisa bangkit. Dia jualan dia. Jualan. Nah, Iya artinya betul nih, betul. ya banyak fungsinya itu kan, warung Ya. kopi kan. Nah, kita kan tadi udah bicara dari hulu ke hilir. Betul. Saya kira banyak nih Mas yang bisa diambil, ya kan, Ya. inspirasinya kan, baik oleh para agensi pelaku Betul. UMKM ya Ya. kan? Ya. Maupun mungkin pemerintah dan stakeholder ya. Betul. Ya, saya harap kita bisa ketemu lagi ya, Siap. Insya Allah Mas. bicara lebih Deep dalam lagi ya. Ya, lebih deep lagi. Siap. Terima kasih Mas Makasih. Adit Ya, waktunya. sama-sama. Siap. Baik pemirsa, demikian obrolan kita bersama Mas Adit. Ya, apa yang bisa diambil, nilai-nilai positifnya monggo diambil, Ya. ya kan? Karena yang benar, ya kan, Iya. dari Tuhan, dari Allah, yang salah dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Siap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum lagi Mas. Kita ngopi dulu. Ini masih ada gulanya nih. Harusnya nggak pakai gula dia.